Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fathullah dari kelas 2 di 3 ITB, NRP 31205053. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang testing pada framework Y2 untuk memenuhi penugasan mata kuliah workshop pemrograman framework. Berikut adalah topik pembelajarannya. Yang pertama, penjelasan tentang testing, kemudian macam-macam testing, kemudian unit testing, functional testing, dan terakhir ada acceptance testing. Langsung saja kita belajar apa itu testing. Testing atau pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Secara umum, pengujian dilakukan untuk menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya. Suatu pengujian dikatakan berhasil apabila menemukan kesalahan-kesalahan yang belum terdeteksi. Target pengujian dapat bervariasi seperti modul tunggal, sekelompok modul, atau keseluruhan sistem. 3 tahap uji dapat dibedakan, yaitu pertama unit testing, integration testing, dan terakhir system testing. Kemudian kita akan belajar tentang developing with test. Test-driven development atau TDD dan behavior-driven development adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak dengan menggambarkan perilaku potongan kode atau seluruh fitur sebagai satu skenario tes sebelum menulis kode, dan baru kemudian membuat implementasi yang lulus verifikasi bahwa perilaku yang diinginkan tercapai. Perbedaan antara TDD dan BDD yaitu, yang pertama, BDD berfokus pada aspek perilaku sistem daripada aspek implementasi sistem yang menjadi fokus TDD. Kemudian yang kedua, BDD memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan sistem dari perspektif pengembangan, dan penggunaan TDD hanya memberikan pengembangan pemahaman tentang apa yang dilakukan sistem. BDD memungkinkan pengembangan dan penggunaan untuk bekerjasama dalam analisis kebutuhan yang terkandung dalam kode sumber sistem. Kita juga akan membahas kapan dan bagaimana di tes kita melakukan pengujian. Sementara pendekatan pengujian pertama yang dijelaskan di atas masuk akal untuk proyek jangka panjang dan relatif kompleks. Itu bisa berlebihan untuk proyek yang lebih sederhana. Ada beberapa indikator kapan waktu yang tepat gitu. Yang pertama, proyek sudah besar dan kompleks, maka kita perlu melakukan testing. Kemudian persyaratan proyek mulai menjadi kompleks. Proyek tumbuh terus-menerus. Dan ketiga, proyek dimaksudkan untuk jangka panjang. Dan keempat, biaya kegagalan terlalu tinggi. Testing environment setup. Ini adalah setup atau pengaturan untuk environment pengujian. Y2 secara resmi mempertahankan integrasi dengan framework untuk testing, yaitu Codeception, yang memungkinkan kita membuat jenis pengujian berikut. Unit yang pertama, itu untuk memverifikasi bahwa satu unit kode berfungsi seperti yang diharapkan. Kemudian yang fungsional, ini berfungsi untuk memverifikasi skenario dari perspektif pengguna melalui emulasi browser. Kemudian acceptance memverifikasi skenario dari perspektif pengguna di browser. Terus kemudian ini unit testing, penjelasannya. Memverifikasi bahwa satu unit kode berfungsi seperti apa yang diharapkan, artinya dengan parameter yang diinput yang berbeda, pengujian memverifikasi metode kelas mengembalikan hasil yang diharapkan. Kemudian unit testing biasanya dikembangkan oleh orang yang menuliskan kelas yang sedang diuji. Pengujian unit dibangun atas PHP unit dan optional Codeception sehingga disarankan untuk membaca dokumen mereka. Kemudian functional testing ini mirip dengan test acceptance, tetapi tidak berkomunikasi melalui HTTP. Ini mengisi seperti parameter post dan get, dan kemudian mengeksekusi instance aplikasi langsung dari kode. Kemudian tes fungsional umumnya lebih cepat daripada acceptance dan memberikan data histori kegagalan dengan detail. Pengujian fungsional diimplementasikan dengan bantuan framework Codeception dengan menggunakan yang memiliki dokumentasi yang bagus ya tentangnya. Nah, ini adalah dokumentasinya. Kita bisa mengklik. Kemudian yang terakhir ada acceptance testing. Testing penerimaan memverifikasi skenario dari perspektif pengguna.
Aplikasi yang diuji diakses melalui PHP browser atau browser nyata. Dalam kedua kasus, browser berkomunikasi melalui HTTP sehingga aplikasi harus dilayani melalui server web. Pengujian penerimaan diimplementasikan dengan bantuan kerangka Codeception yang memiliki dokumentasi yang bagus tentangnya. Ini adalah dokumentasi-dokumentasinya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.